Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna. Hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam program Bincang Psikologi Persembahan TV 10. Saat ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta milik dari psikolog kita Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kalau di sini tetap adem ayem aja ya, mau puasa mau enggak kan suasananya adem gitu ya di sini. Kalau pingin lebih bertahan dan nyaman, bisa tidur siang dengan nyaman juga di Padepokan Patrap Surakarta. Silakan. Kita sediakan 2 kamar. Ada 2 kamar di sini. Sangat nyaman ya. Buka puasa juga bisa di sini. Oh boleh. Kita sediakan mie instan. Loh itu malah justru bisa beraneka rasa Pak. Pilihannya kan banyak. Mau makan kare ada pakai mie instan. Mau makan bakso, soto ya kan, rendang semuanya ada di mie instan. Lengkap. Waduh puasa kok ngomongin makanan ya. Baik. Silahkan untuk Anda yang ingin curhat, ingin menyampaikan ide apa yang ingin dibahas di episode yang akan datang, kita buka kesempatan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ini gratis ya, jadi bisa dimanfaatkan. Hari ini kita akan berbicara tentang psikologi berbagi. Psikologi berbagi, Pak. Karena setiap umat beragama itu pada dasarnya memang diwajibkan untuk beribadah, apapun agamanya, terutama juga agama Islam juga ya, Pak ya. Nah, ibadah ini sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dan ibadah setiap agama berbeda bentuk dan tata caranya. Kalau di dalam agama Islam sendiri ada 2 bentuk ibadah. Ibadah itu ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ada ibadah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan salah satu ibadah hubungan antara manusia dengan manusia itu adalah sedekah. Sedekah menjadi ibadah bagi umat Islam. Apabila dikerjakan mendapat pahala. Ya. Nah, sekarang bagaimana tindakan berbagi atau bersedekah ini mempengaruhi kondisi psikologi seseorang? Kayaknya ini pas ya Pak ya, kaitannya dengan bulan Ramadan. Ini kan ada diskon pahala. Bulan sedekah. Iya, dan bulan diskon pahala besar-besaran. Cocok. Bukan pahalanya yang didiskon. Oh, bukan pahalanya yang didiskon. Tapi diobral. Ya. Nah, ini siapa yang mau berbagi, bersedekah, ini dilipat gandakan pahalanya, dijanjikan seperti itu. Sekarang, bagaimana tindakan berbagi dan bersedekah ini mempengaruhi kondisi psikologis seseorang? Ya, tentu sedekah ini membentuk karakter ya. Jadi memang dalam Islam, terutama di bulan Ramadan itu sedekah atau berbagi itu sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan. Karena dari sisi balasan yang akan diberikan Allah itu jelas lebih banyak, dan ini tentu akan berdampak pada karakter positif dari bersedekah itu. Yang pasti bahwa di dalam sedekah itu muncul karakter kasih sayang dengan sesama ya. Karena dasarnya adalah berbagi itu bagaimana orang itu memberikan itu kan tentu ada landasan kasih sayangnya. Nah di situ ada unsur empati juga. Orang yang memiliki empati dengan orang lain ya, itu tentu di lingkungan sosial dia akan lebih bisa diterima. Nah, orang yang berempati itu begini, orang yang berempati adalah orang yang menyadari apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Jadi termasuk menyadari penderitaan, bukan merasakan penderitaan, bukan merasakan apa yang dirasakan orang lain ya, tapi menyadari apa yang dirasakan dan diderita orang lain. Nah, kemampuan menyadari penderitaan orang lain ini akan menumbuhkan karakter. Artinya perilaku dia itu akan tertata gitu loh. Contohlah kalau misalnya kita berada di tempat takziah, kalau kita tidak sadar dengan kesedihan yang ditinggal, itu mungkin kita akan ketawa, selfie malah selfie, takziah bareng, lapor ke teman-teman SD-nya kan gitu. Nah ini tentu karakter-karakter yang tidak punya empati ya. Artinya dirinya tidak ada empati sama sekali. Nah kalau kita tidak punya empati, tentu dalam lingkungan sosial kita akan dicemooh, kita akan
dihindari lah oleh orang-orang itu ya, karena memang orang nggak suka dengan ketumpulan emosionalnya gitu ya dalam membangun. Tidak peka. Jadi sedekah ini melatih sebenarnya. Mungkin orang bersedekah tanpa ada emosional apa-apa gitu ya. Tapi dia mencoba sedekah saja. Ketika sedekah itu dia muncul karena kok orang tak kasih uang kok seneng ya. Oh, berarti saya menyadari bahwa orang itu jadi seneng gitu kan. Nah itu kan melatih kepekaan, melatih empati. Dan juga saya lebih tertarik ini Pak, menyoroti orang melihat orang seneng ya. Dan kita sendiri yang memberi kepada orang lain itu juga kita sendiri itu meningkatkan perasaan kebahagiaan dan kepuasan. Melihat orang seneng karena kita. Iya. Kita berbagi sedikit mungkin yang kita miliki, kok kita bisa merasa seneng dan puas ya Pak? Kalau dari perspektif psikologi, mengapa memberi itu justru bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan juga untuk kita? Padahal kita memberi loh Pak, mengeluarkan. Iya. Emosional itu kan bisa memvibrasi ya. Memvibrasi itu bisa menggetarkan. Kalau orang yang dekat kita, orang yang dekat dengan kita itu senang, kita juga tervibrasi senang. Tapi kalau orang sedih itu, kita juga bisa sedih. Misalnya Bukala ada temennya yang curhat sampai nangis. Itu kadang-kadang sampai nggak sadar itu Bukala ikut nangis. Nah, itu kan sebenarnya vibrasi, kena vibrasi. Kena vibrasi orang yang sedih, kena vibrasi orang yang senang. Nah orang yang kita beri itu kan senang. Iya. Karena pemberian tuh dia nggak bisa ngelawan. Orang saya kasih uang itu nggak bisa ngelawan dia. Tapi kalau orang dinasehati bisa jadi ngelawan. Dinasehati, diberikan ceramah, orang bisa nggak nerima. Tapi kalau kasih uang mau nggak mau dia harus nerima. Nah nerimanya itu dia senang. Nah senang itu ketika kita memberi, itu kan efeknya langsung memberi, dia senang itu langsung kena kita jadi ikut bahagia. Benar. Jadi berbagi itu sebenarnya meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kebahagiaan kita. Cuma memang orang memberi itu tidak ngawur ya. Iya. Ya, seperti sekarang ini yang sedang marak itu di masjid-masjid itu Jumat Berkah misalnya. Orang ngasih makanan di situ, sembahyang belum selesai, baru assalamualaikum mereka sudah berebut, sehingga mengurangi kekhusyuan. Nah, ini juga harus dievaluasi lah ya, dievaluasi. Artinya itu tidak menimbulkan kebahagiaan gitu loh, justru menimbulkan kejengkelan gitu kan. Mana sholat belum selesai sudah pada ini. Ada perasaan juga, wah nanti kalau aku doanya lama nih nggak kebagian. Jadi sholatnya udah nggak kusuk lagi. Nah, assalamualaikum langsung kan gitu kan, karena kepikirannya sudah tahiyat itu sudah makanannya yang saya pilih itu yang makanan paling besar itu yang pakai styrofoam gitu mas. Bukan nasi bungkus ya. Nasi bungkus ya. Nah itu kan sudah merusak ibadah. Ya. Jadi memberi itu tidak ngawur gitu. Misalnya kita memberi orang yang memang tidak membutuhkan. Jadi memberi itu coba berikan kepada orang yang memang memerlukan gitu. Ini yang sulit gitu loh. Iya, sedekah itu ya orang bisa aja bagi-bagi uang gitu kan. Bisa aja gitu. Tapi nilai uang 100.000 dikasihkan ke ke orang biasa dengan orang yang memang belum bisa makan hari itu, nilai uang 100.000 itu akan lebih bermakna mana? Orang yang belum makan hari itu. Nah, tingkat ekspresi bahagianya lebih bahagia yang mana? Bahagia yang belum makan saya. Nah, itu. Jadi kita punya uang itu juga amanah juga kan uang kita itu. Betul. Bukan sekedar berbagi-berbagi, enggak. Ini amanah uang ini harus saya bagikan kepada orang yang memang betul-betul memerlukan. Kalau orang nggak butuh ya nggak usah gitu loh. Ya, sehingga nantinya bahwa vibrasi tadi itu betul-betul bisa kita rasakan. Kita juga ikut bahagia gitu loh. Kalau memberi uang 100.000 terhadap orang yang nggak butuh, ya senengnya itu biasa aja. Oh ya makasih ya. Tapi kalau orang yang memang baru butuh uang 100.000 untuk makan hari ini, ya Allah, nah itu tuh pasti. Nah itu tuh nyetrum gitu ya Pak, ke kita yang ngasih. Setrumannya lebih besar. Oh,
pantesan kok kita tuh kalau memberikan sesuatu Ya. itu kok justru ada perasaan puas, ada perasaan senang. Padahal kalau di logika itu harta kita kan berkurang kalau ngasih orang. Ya, harta berkurang itu sebenarnya begini ya, dalam konsep sedekah itu kan gini, dalam ada pengaruh bawah sadar kita. Kenapa orang yang suka bersedekah itu nggak bisa miskin kan gitu ya? Iya. Karena secara bawah sadar kalau orang memberi itu pasti kaya. Jadi gini loh, bawah sadar kita itu mengatakan kalau kita berbagi itu kita orang kaya, kalau orang cukup itu kita kaya. Betul. Jadi kalau orang merasa kurang, minta-minta, itu nggak bisa malah kaya. Justru mengharapkan pemberian ya. Nah, orang yang minta, kalau banyak minta kepada orang itu tidak akan bisa kaya dia. Tapi kalau kita yang ngasih, secara alam bawah sadar kita bahwa kita ini kaya gitu. Makanya itu tadi satu hal lagi, orang yang minta bawah sadarnya miskin, jadi selamanya akan miskin. Selamanya akan miskin. Catat, garis bawahnya. Nah, bagaimana nanti lanjutannya tentang psikologi berbagi sehingga efeknya juga nanti ke kita lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, sehingga kita bersedekah atau berbagi ini menjadi kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda bincang psikologi dari TV 10 akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan ada psikolog kita Pak Setio Purwanto yang menemani Anda. Di kesempatan kali ini kita bicara tentang psikologi berbagi. Ya, seperti tadi disampaikan sebelum kita jeda, bahwa kita kan memang merasa bahwa kalau berbagi itu nanti harta berkurang. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kita itu mengatakan pada diri kita bahwa kita kaya. Terbukti kita bisa berbagi kok, kita mampu kok ya. Dan memang kalau berbagi itu tidak harus nunggu kita kaya ya Pak ya. Cukup alam bawah sadar kita mengatakan bahwa kita kaya, kita bisa berbagi tanpa kelebihan harta yang berlebih-lebih gitu ya. Kehidupan kita itu banyak dipengaruhi bawah sadar kita. Berarti itu ada kaitannya antara kebiasaan berbagi dengan penurunan tingkat kecemasan, penurunan tingkat stres, ada kaitannya nggak Pak ini untuk kesehatan mental? Iya, kalau orang berbagi itu kan menjadi wujud syukur kan. Jadi wujud syukur itu yang pertama, itu wujud syukurnya. Jadi syukur itu sendiri itu sudah tanpa vibrasi dari orang yang diberi itu sudah membuat bahagia. Ada rasa plong, pernah nggak Bu Carla merasakan ketika mau memberi seseorang uang nggak jadi itu di sini rasanya ada gelo gitu. Tapi suatu saat ketika memberi itu jadi plong gitu, lego gitu, seneng bisa berbagi itu seneng gitu loh. Nah, rasa senang itulah yang menurunkan stres. Rasa senang itulah yang menurunkan stres. Apalagi ditambah dengan vibrasi tadi. Meskipun tidak ketemu langsung dengan yang diberi, sudah bisa efeknya mengurangi stres. Apalagi kalau mendapat vibrasi kebahagiaan dari orang yang kita beri. Nah, dan vibrasi itu tidak harus ketemu sebenarnya. Tidak harus ketemu. Senangnya dia di sana tanpa kita tahu itu bisa memvibrasi kita. Oh, udah bisa memvibrasi. Iya, karena masalah vibrasi ini tidak tergantung dari tempat ya. Dia pakai gelombang-gelombang apa namanya fisika kuantum lah kalau kita bicara sekarang ini. Kemudian juga kenapa kok orang sulit stres kalau orang itu senang berbagi? Karena memang orang yang suka berbagi itu keakuannya itu tipis gitu loh. Padahal orang yang stres, orang yang depresi itu karena keakuannya kuat. Ya, misalnya aku kok diginiin, aku harusnya dihargai gini gitu. Tapi kalau dia melepas itu semua, ya kan? Ini kan
ini uangku, ini saya lepas. Iya. Berarti kan harga dirinya dia lepas, keakuannya dia lepas. Nah itulah yang dia bahagia. Oh, begitu. Jadi kalau orang stres itu kan karena keakuan. Kenapa kamu khianati? Kan aku lagi kan. Kenapa aku nggak kamu hargai? Aku lagi. Apa kamu bohongi? Aku lagi. Gitu. Kenapa kamu tidak menghargai? Dan seterusnya itu aku. Nah sedekah itu melepas keakuan ini. Gitu. Ini uang harusnya bisa saya berikan untuk ini, tapi saya berikan ke orang itu pada melepas kepemilikan nih. Nah ini, nah itulah yang menyebabkan kita itu bisa lebih bahagia. Jadi dan kalau terhindar dari stres juga. Ada stres, jangankan kamu menghina harga diriku, uangku aja yang nyata-nyata ada itu saya berikan kok. Uang yang aku cintai. Uang yang aku cintai aja, aku berikan ke kamu. Aku lepas dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas. Nah, kan gitu ya. Jadi aku bahagia. Terus bagaimana sih Pak supaya berbagi itu tidak justru menimbulkan perasaan kewajiban atau beban emosional bagi seseorang, tapi dengan keikhlasan? Itu kan pahalanya beda ya. Bukan dengan wah kewajiban nih, kayak merasa ini beban gitu. Cara yang paling mudah itu adalah namanya ikhlas ya. Namanya ikhlas itu beban atau tidak beban. Jadi namanya ikhlas itu karena Allah. Jadi gini, sedekah itu ya karena Allah. Di bulan Ramadan ini kita sedekah bukan untuk cari pahala gitu loh. Memang ini diperintah Allah, saya ikhlas karena Allah. Maka itu walaupun di sini masih ada beban, wah sebanyak banget ya, 100.000 ya untuk takjil, untuk snack, untuk anak-anak ini. Kayak 200.000 itu besar gitu loh, tapi ya bahagia ya. Jadi aneh. Mampu ternyata ya saya ternyata mengeluarkan bisa. Segitu. Walaupun gitu. Beban ya, uang 200.000 kan sayang juga. Ini untuk makan nanti buka. Tapi kok ini bisa saya berikan ke orang gitu. Nah, konsepnya untuk menjawab pertanyaan itu adalah harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan biar dilihat si itu aku bersedekah terus, aku berbagi terus, bukan. Betul. Harus ikhlas karena Allah. Nah, konsep ikhlas inilah. Konsep ikhlas inilah yang harus kita gunakan gitu ya. Nah, gimana nih biar perilaku berbagi ini menjadi kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Iya. Jadi konsepnya berbagi itu kan sebenarnya kita ini kan tidak punya apa-apa ya. Itu yang harus kita ini latih. Iya, semua kita titipan nggak punya apa-apa gitu. Mati juga nggak dibawa. Lahir juga nggak bawa apa-apa. Lahir juga nggak bawa uang. Mati juga nggak dibawa. Nggak dibawa. Gitu. Nah itu kita berbagi gitu ya. Berbagi. Cuma memang dalam berbagi itu kita harus betul-betul tahu mana yang harus kita bagi gitu ya. Jadi tepat sasaran gitu Pak? Tepat sasaran itu tadi. Sehingga kita itu senang berbagi gitu loh. Dampaknya itu jelas gitu loh. Jangan sampai nguyai segoro. Orang nggak butuh dikasih. Orang butuh nggak kasih. Dia sudah punya uang jutaan, kita kasih 100.000 untuk apa? Kan gitu ya. Jadi harus memang pilih-pilih. Jadi konsep sedekah itu memang kadang-kadang kita muncul kesulitan untuk bersedekah gitu loh. Kesulitan nyari orang yang mau disedekahi. Nyari orang yang tepat ya. Orang yang tepat gitu loh. Ya kan, ini kan ibadah memang bukan sembarangan. Kadang-kadang kalau kita niat bersedekah, kita dipersulit sama Allah untuk melihat seberapa tangguh kamu bersedekah itu gitu. Tak bikin sulit kamu untuk menemukan orang yang memang pas untuk sedekahmu. Kalau asal aja banyak yang mau menerima. Asal banyak aja. Tapi kan memang itu kita tidak amanah dengan harta kita. Betul. Iya kan? Ya, nguyai segoro itu kan kita tidak amanah dengan uyah yang kita bagikan. Harusnya nguyai itu ya misalnya di pegunungan sana ya nggak ada garam, kita bagi-bagikan. Jauh dari air laut. Ya, jauh dari air laut kita bagikan di sana. Nah, itu baru. Wah, rekoso, pas sulit loh ya. Nah, iya memang sedekah itu tidak mudah, tapi justru disitulah nanti sisi kebermanfaatan, sisi kebahagiaan kita itu akan lebih terasa. Sangat terasa sekali. Nah, samping itu juga yang namanya sedekah itu kan untuk ini ya keseimbangan alam semesta ini. Kalau kita
menghayati alam semesta ini, semuanya ada pada titik keseimbangan. Kalau kita merasa kaya, maka dunia ini akan mencari titik keseimbangannya, entah nanti anaknya yang sakit atau akhirnya mengeluarkan uangnya jumlah itu gitu. Oh, begitu. Iya, tapi kalau kita sudah mengeluarkan dulu, artinya kita sudah mencapai titik keseimbangan dulu, sehingga uang itu ya bahasa sekarang itu berkah gitu loh. Karena ya apalagi itu titik keseimbangan titik ya Pak, berkah itu. Jadi bahkan kalau kita berlebih dalam bersedekah, itu juga alam semesta ini yang diatur oleh Allah ini akan mencari titik keseimbangan lagi. Bisa jadi yang masuk lebih banyak gitu loh. Uang yang masuk, rezeki yang masuk lebih banyak karena dia mencari titik keseimbangan gitu. Oh gitu. Jadi titik keseimbangan. Makanya kalau orang terlalu banyak bersedekah itu nggak mungkin lah dia jadi miskin. Dia dalam titik keseimbangan, berada di keberkahan, keberlimpahan. Asalkan tepat itu tadi, tepat sasaran. Nah, karena tepat ini juga keseimbangan juga. Misalnya kan orang butuh makan, orang butuh minum. Nah, kita kan uang kita kalau kita kasih ke dia, itu kan titik keseimbangannya kan jalan. Tapi kalau kita nguyai segoro, ngasih duit, ngasih makan ke orang yang memang tidak memerlukan, ngasih makan kepada orang yang kenyang, itu kan tidak ada keseimbangan yang kita berikan ke alam semesta ini. Oh iya sih. Justru yang terjadi sebaliknya malah. Karena kita tidak amanah dengan uang kita. Betul. Ada yang lebih membutuhkan sebenarnya. Ada yang kalau mau cari, ada yang lebih banyak membutuhkan. Jadi ujiannya adalah mencari yang benar-benar membutuhkan itu. Iya, cari yang benar-benar membutuhkan. Nah, ada lah di tempat-tempat kita itu yang memang membutuhkan. Ada gitu pasti, ya. cuman Dan kita... jenisnya juga harus kita ini ya. Kalau bisa sih dalam bentuk beras kalau saya. Nah itu pasti dimakan. Kali ngasih orang itu jangan bentuk uang, bentuk beras nih beras. Itu pasti dimanfaatkan sama dia. Nah itu keseimbangannya tinggi. Keberkahan untuk kita. Kalau kasih uang, jadi pulsa, jadi bensin, jadi hal yang. Oh iya Iya kan? Betul. Nah, dalam beras pasti untuk makan, pasti untuk keseharian. Atau makanan gitu. Makanan yang betul-betul dia gunakan, misalnya lauk pauk gitu ya. Oke. Jadi kebermanfaatan untuk orang yang memang tepat itu betul. Menimbulkan efeknya keseimbangan untuk kita. Wah, luar biasa nih, keseimbangan pada alam semesta. Nanti kita sendiri yang akan mendapatkan keseimbangan itu. Kita akan balik ke kita. Balik ke kita. Betul. Keren ya ternyata psikologi berbagi ya Pak ya. Tuh ini kita kupas sebegitu tuntasnya. Semoga ini semakin memberikan pencerahan ya Pak. Berbagi apalagi di bulan baik ini bukan sekedar berbagi saja, bagi. Yang mau menerima apa yang kita bagi itu banyak. Cuman bagaimana apa yang kita bagi itu benar-benar tepat sasaran. Betul. Dan justru bisa memberikan keseimbangan balik ke kita. Betul. Karena kebermanfaatannya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 Pak? Ya, sahabat TV 10, ini bulan penuh berkah, bulan untuk bersedekah. Semua akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, maka mari kita bersedekah dengan bersedekah yang tepat, yang ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Nah, ujiannya yaitu mencari orang yang benar-benar tepat. Oke. Orang yang bersedekah adalah orang yang memaknai arti kehidupan di dalam hidupnya. Mereka lebih memahami makna pentingnya berbagi kepada sesama, apalagi yang lebih membutuhkan. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Saatnya saya, Karla Ratna, Pak Setio Purwanto, dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Kembali menjumpai Anda lagi insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini Anda bisa berbagi, bisa curhat ya ke nomor ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.